Ya, orang-orang robot yang keluar dari programnya pastinya nggak akan nyaman. Nah, Bapak Ibu punya program yang ditanam di chip di dalam hatinya, namanya chip bahagia. Nah, orang-orang yang nggak bahagia itu keluar dari programnya. Maka Bapak Ibu serahkan ke Allah semua urusan. Bapak Ibu semua punya urusan, ya, semua, ya, yang ada di kertas-kertas merah itu. Kertas-kertas merah itu serahkan semua ke Allah. Di sini Anda hidup bahagia. Maka setelah itu kita baca Al-Fatihah dan ayat untuk menggetarkan jiwa kita. Coba renungkan ayat Al-Quran, Al-Fatihah. Dan kalau bisa baca ayat itu yang Anda paham. Seperti misalnya Mbak Citra Kirana. Beliau makanya sangat suka sekali dengan bermain film bersama dengan kita. Beliau dapat banyak ilmu. Sekarang udah pakai garpu tala kemana-mana. Dapat ayat. Salamun alaikum bima sabartum. Ya, salam sejahtera bagimu wahai yang ahli sabar. Kan ada pintu-pintu surga itu macam-macam. Nah, pintu surga bagi Mbak Citra Kirana adalah sabar. Karena dia difitnah macam-macam segala macam kan, dibuka aibnya dan seterusnya, kita tahu semua ceritanya. Maka kalau dibaca sudah seperti ini, bayi yang dipeluk ibunya. Al-Fatihah kita baca waladhdallin amin. Salamun alaikum bima sabartum. Ulangi aja. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Pasti getarannya berbeda antara Mbak Citra Kirana dengan Anda. Karena ayat itu memang dia dapatkan. Maka Anda harus mendapatkan setiap persoalan satu ayat dibaca di dalam sholat. Ketika dibaca dalam sholat, saya mengulangi. Waj'alna bainakum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kamu siang malam hari dalam keadaan aman. Allahu akbar. Tenang hati. Ruku. Ini simbol paradox of candy. Ridho, menerima dengan lapang dada. Makanya gerakannya bagi orang-orang yang udah kayak saya 40 tahun ke atas, udah mulai ketarik di sini, ketarik di sini. Ruku, paradox of candy, terima dengan lapang dada karena itu posisinya nol antara kepala kita sama yang paling hina itu sejajar. Maka ridho nol. Setelah itu i'tidal ini law of projection. Allahu akbar. Ya, jadi kita menyerahkan. Ya Allah, aku ridho, ya Allah, badanku nggak sehat, ya Allah, aku ridho, tapi aku mau sehat, ya Allah. Itu law of projectionnya. Jadi di ridho, tapi di sini ada harapan bangkit dari kedudukan yang nol tadi. Tadi yang sering tadi sebut titik nol itulah adalah ridho atau ruku. Sujud, turunkan garis kebenaran. Turunkan garis kebenaran. Pada saat sujud, posisi kepala kita lebih rendah daripada yang hina dalam tubuh kita. Ya. Sujud. Saya yang salah, saya yang salah, saya yang salah. Saya yang salah, sampai meneteskan air mata. Saya yang salah, ya Allah. Ini gara-gara saya, maafin saya. Itu jiwa yang harus ada. Bacaannya tetap Subhana Rabbiyal A'la. Jadi nggak boleh seperti itu, ya. Terus kemudian ucapannya, maafin aku ya Allah, aku salah, dia benar. Ya. Ucapannya tetap Subhana Rabbiyal A'la, tapi hati aku yang salah. Coba tiap hari di Bapak Ibu. Tiap hari latihan ini, Masya Allah, Anda akan berubah. Anda akan mengalami jiwa yang berbeda. Dan ini diulang 2 kali. Hanya satu gerakan ini yang diulang 2 kali dalam satu rakaat. Yang lainnya semua sekali-sekali, yang ini 2 kali. Kecuali sholat gerhana, itu aja. Duduk di antara 2 sujud, perisai rezeki. Rabbighfirli, ampuni aku, buka perisai. Hanya satu yang kita minta. Di tempat yang lainnya semuanya pujian.
hanya satu kalimat kita meminta, yaitu pada saat kita duduk di antara dua sujud. Dan rasakan kita sebagai seorang yang mau punya proyek nilainya 1 triliun, di depan kita investor, kita duduk Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah maka Bapak Ibu semua, ini zikirnya magnet rezeki. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Nas wiridnya magnet rezeki apa? Ada yang nanya ke wiridnya magnet rezeki. Wiridnya magnet rezeki adalah menanam ilmu ini di dalam sholat. Makanya nggak pernah bosan. Kenapa saya nggak pernah bosan nyampaikan ilmu magnet rezeki? Mau udah kayak bolak-balik seperti ini, nggak pernah bosan. Kenapa? Karena itu saya tanam dalam sholat. Dan Bapak Ibu semua akan seperti itu. Setelah itu kembara 7 langit. Apa itu magnet rezeki? Apa itu magnet rezeki? Terhubungnya sampai mana? Sampai langit ke-7. Itu terhubung. Makanya kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua ulama sepakat kalimat ini harus merasakan kehadiran Allah, merasa diundang di acara terbaik. Bapak Ibu diundang di sini, misalnya nih diundangnya sebagai undangan spesial gitu. Rasanya gimana? Atau jangan di sini deh, Bapak Ibu diundang di acara ya ulang tahun cucu presiden. Wih, diposting ya kan? Pakai IG story gitu kan, WA story, semua harus tahu kalau kita diundang di pernikahan cucu presiden.